Ada satu yang agak mengganggu saya semalam itu, pada saat ditanya oleh Pak Ganjar tentang 13 orang itu, Pak Prabowo menjawabnya, come on. Terus di belakangnya ditertawakan ya. Itu saya agak keganggu ya. Ini masalah nyawa, Bos. Diketawa-ketawain kayak gitu. Kayak gampang banget ya. Siapa yang Itu saya menertawakan agak, menurut Anda? di belakangnya itu kan kalau kita ulang tertawa tuh setelah itu Oke, pendukungnya pendukung mungkin. ya. Para pendukung itu harus dipastikan ya. Oke. Itu nggak bagus itu. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Ya, isu hak asasi manusia menjadi pembahasan dalam debat perdana calon presiden. Salah satu korban yang belum ditemukan adalah Dedi Hamdun. Kita akan berbincang bersama dengan Hakim Hamdun, anak Bapak Dedi Hamdun yang menjadi korban penghilangan paksa tahun 1997. Betulkah selama 26 tahun kasus ini bergulir, belum ada perhatian khusus dari pemerintah? Oh iya, memang selama 26 tahun ini emang nggak pernah ada. Cuman memang baru kali ini aja yang diinisiasi oleh Pak Mahfud, kita sama-sama tahu adalah non-judicial penyelesaiannya itu. Cuman kalau menurut saya sih itu aja belum cukup ya. Kejelasan ini penting gitu. Kayak Papayan, ada salah satu yang anaknya, ayahnya dari Pak Ucok itu, Ya. sampai sekarang namanya tidak bisa dihilangkan dari kakak. Ahli warisnya, jadi dia selalu bermasalah di BPN. Oke. Nah kalau kami kebalikannya, ayah saya hilang dari kakak, gitu. Ini hal-hal yang ini yang kami pengen negara tuh ada will untuk menyelesaikannya gitu. Sejauh ini upaya apa yang sudah Anda lakukan, baik itu secara swadaya, artinya secara diri sendiri bersama dengan keluarga, atau menggandeng pihak lain? Kita sebenarnya dibantu oleh Kontras juga untuk advokasi ini. Cuman memang agak susah juga karena di Mendagri itu kan kalau kita mau bikin sesuatu harus ada surat kematian. Sementara kita nggak punya statusnya surat hilang kematian. ya? Statusnya hilang, nggak ada status hilang itu di negara ini, masalahnya itu. Oke, begini deh. Itu. Bagaimana kemudian menurut Anda, pandangan Anda, rezim berganti rezim, penyelesaian kasus penculikan paksa sudah sampai tahap mana? Nggak ada sih, belum ada yang nyata. Jalan di tempat? Jalan di tempat semua. Makanya kalau saya boleh saran, itu harusnya tiga capres itu disuruh tanda tangan kontrak politik 100 hari pertama, bisa nggak selesaikan gitu. Hitam di atas putih? Iya, jangan kayak kemarin itu kan Pak Prabowo juga nggak bisa jawab itu, ditanya apa jawab apa, lain-lain juga dia. Makanya dengan itu harus ada kontrak politik lah menurut saya. Yang paling benar itu bisa nggak mereka selesaikan di 100 hari pertama. Dan selanjutnya menurut saya itu jaminan apa setelah presiden baru jadi, Kepres yang lama ini nggak dicabut gitu. Harus ada yang konkret kalau menurut saya. Kalau cuma omong-omongan di depan, udah 4 kali pemilu masih kita diginin terus. Ada satu yang agak mengganggu saya semalam itu, pada saat ditanya oleh Pak Ganjar tentang 13 orang itu, Pak Prabowo menjawabnya, come on. Terus di belakangnya ditertawakan ya. Itu saya agak keganggu ya. Ini masalah nyawa, Bos. Diketawa-ketawain kayak gitu. Kayak gampang banget ya. Siapa yang menertawakan menurut Anda? Di belakangnya itu kan kalau kita ulang tertawa tuh setelah itu pendukungnya. Pendukung mungkin. ya. Para pendukung itu harus dipastikan ya. Itu nggak bagus itu. Sebetulnya Pak Prabowo juga tidak boleh terlalu paranoia soal itu ya. Beliau juga jangan kemudian setiap ada pertanyaan mengenai pelanggaran HAM seakan-akan tertuju pada dirinya ya. Kalau kita perhatikan ya kalimat-kalimat yang digunakan oleh paslon nomor 3, itu kan yang dia tanya adalah jika Anda duduk di situ berarti dia jadi presiden. Yeah. Nah kemudian apakah ini
kasus-kasus pelanggaran ini akan diselesaikan sampai tuntas ya, termasuk juga apakah Anda akan membantu mencari di mana itu kuburan dari 13 orang yang diculik dan hilang itu ya, sehingga kemudian keluarganya bisa nyekar, bisa apa namanya itu berdoa dan sebagainya. Kan itu pertanyaan dan itu tidak dijawab. Dia seakan-akan wah selalu siap 5 tahun ini menjadi komoditas politik dan sebagainya. Dan memang terus terang ya, memang negara ini belum menyelesaikan semua kasus-kasus HAM berat ya. Anda tahu ya, di era reformasi itu di era Presiden SBY misalnya kan, itu dibentuk KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi meniru gaya Afrika Selatan. Tapi KKR itu ya, jangankan kemudian lanjut dengan misalnya pengadilan HAM ad hoc atau pengadilan yang lain ya, tapi ketika ini menjadi undang-undang saja, kemudian masuk ke MK, diminta untuk diperbaiki, malah kemudian dihilangkan gitu kan. Itu KKR. Kemudian Anda lihat Presiden Republik Indonesia dari eranya Gus Dur, itu cuma Gus Dur yang kemudian menghilangkan istilah apa namanya itu ekstapol ya di dalam KTP. Tapi Anda lihat, pernahkah kemudian ada pengadilan-pengadilan yang benar-benar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran itu secara judicial ya? Ini nggak ada. Semuanya selalu ingin menyelesaikannya dengan non judicial.